Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Kita tahu beberapa hari yang lalu, beberapa saat yang lalu, Refly Harun sudah membuat polling di channel YouTube-nya. Dan di situ dia mempertanyakan terkait ijazah Pak Jokowi, pemakzulan Mas Gibran, dan hasilnya sesuai yang dia harapkan. Ya sesuai lah. Karena pengikutnya semua anak-anak Abah yang hari itu gagal pilpres, semua yang kecewa, semua yang sakit hati. Jadi para pembenci Pak Jokowi dan Mas Gibran pastinya. Jadi pollingnya sudah pasti mempermalukan Refly Harun sendiri. Kok pakar tata negara kayak gitu? Wah, lucu sekali ya. Langsung kita lihat bagaimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Lalu saya kasih dua pilihan saja biar tidak abu-abu, setuju tidak setuju. Saya tidak ngasih pilihan setuju, sangat tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, enggak. Biasa kan yang namanya survei total politik beda lagi. Makanya hari ini saya tantang terus orang, tolong bikin polling yang pesertanya kayak saya 147.000, bisa enggak? Kan ini kan nggak bisa direkayasa. Kalau bisa direkayasa enak, karena ini yang berbicara mesin. Bikinlah. Lembaga survei ini siapa? Narasi semacam ini bang, itu kan nggak etis diucapkan oleh seorang intelektual gitu loh. Meskipun ada lembaga survei yang mungkin ada main seperti itu. Tapi kalau indikator, litbang kompas dan sebagainya kan nggak etis seorang Refly Harun yang dikenal sebagai pakar tata negara mempunyai pikiran seperti itu gitu loh. Ini kan seharusnya menjadi sebuah cerminan bahwa kebencian yang begitu akut, begitu parah bisa memangkas kritisismenya seorang tokoh gitu loh. Seperti contohnya di sini Refly Harun. Nah, tadi kan Sidi mengatakan bahwa di medsos itu terutama di Twitter ya, itu kan liar sekali ya, bisa siapa aja yang mengisi di sana dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah menurut Sidi gimana dengan logikanya Bang Refly ini, kok bisa seperti itu gitu, mengatasnamakan polling equal dengan survei, dan itu pun pollingnya dilakukan di Twitter. Itu gimana menurut Cindy? Aku mungkin sebagai Gen Z mendengar berita itu aja langsung kayak, hah ini kan kayak pakar hukum tata negara gitu ya, kenapa bisa, maksudnya gini loh, aku aja yang memang mungkin mahasiswa udah lulus dan udah pernah penelitian juga kayak merasa bahwa kayaknya polling bukan salah satu metode ilmiah deh. Kayak aku tuh langsung kayaknya nggak ada orang yang pakai metode polling deh, dan ditambah lagi polling itu kan kalau menurut aku subjektif, jadi nggak bisa merepresentasikan atau mewakili keseluruhan suara gitu. Jadi kayak bener-bener heran dan shock. Kok bisa ya pakar hukum tata negara mengatasnamakan metode polling dan bahkan show up di media kayak iNews itu. Jadi kayak nggak dipikir dulu kan, nggak dipahami, diselami dulu. Maksudnya kan beliau ini akademisi juga ya, jadi harusnya dokter nggak sih? Dokter bahkan kan. S3 dia bang. Iya. Lagi ya. Bahkan lagi S3. Gak tahu, pokoknya tertulis di bio datanya S3 di Andalas. Nah, maksudnya itu kayak aku aja kan S1 tahu polling tuh bukan metode ilmiah, apalagi beliau yang memang akademisi. S3 seharusnya tahu sesimpel, sesederhana metode penelitian itu nggak termasuk dalam polling ini gitu loh. Jadi harusnya tahu gitu. Berarti memalukan dong. Bisa dibilang begitu. Akan telanjangi buzzer dalam video ini. Ingat, telanjangi habis-habisan. Bagaimana mereka itu bisa dapat uang dan bagaimana mereka itu bisa ngebelokkan pikiran lu. Buzzer ini udah jelas-jelas itu membuat banyak sekali account. Mereka itu dengan teknik ini yang namanya adalah phone farming. Jadi mereka itu nempelin HP itu di dinding, lalu mereka konekkan ke komputer, lalu mereka itu bisa likes, bisa nonton video, bisa bahkan nyerang. Nah, biasanya mereka ini dapat uang itu banyak saat pilkada. Jadi misalnya ada satu kandidat dan kandidat lain tuh mereka perang buzzer. Siapa yang bayar mereka paling banyak itu yang biasanya menang. Nah, ini gue langsung tunjukkan sama kalian ya. Nah, kalian lihat ini baik-baik.
Nah ini dia, jasa buzzer di Indonesia itu 99.000 tuh udah bisa beli. Nah kalian lihat ini, dan itu nggak satu, ada ratusan Banyak ya. jasa buzzer di Indonesia. Karena pendapatan mereka itu memang gila-gilaan, itu ada yang sampai miliaran. Ya supaya kalian tahu, ngeri kan gitu loh. Nah kalian gue langsung ajak, kita dengar langsung ngomong, gue telanjangi penyedia jasa buzzer ini. Nah gue akan langsung bongkar, ini dia salah satu orang itu dengan centang biru loh ya, centang biru jasa buzzer Indonesia. Dia WhatsApp pakai centang biru. Oke, kita langsung hubungi ya. Kita langsung, kalian dengar ini, kita langsung halo? Ya. Sebenarnya saya itu mau pesan untuk dikasih komen lah di salah satu postingan yang menjelekkan kita. Itu bisa nggak mas gitu loh? Itu kita bisa nggak? Oke, jadi misalnya kan ada berita lah nih gitu ya, paling nggak kita itu ya bisa diatur lah gitu maksudnya saya. Jadi perhitungannya tadi kalau bisa nge-follow atau gimana gitu sih mas? Gimana sih? Kita ada untuk follow, like, komen itu ada kita. Tahukah kamu, di balik akun-akun misterius yang sering muncul di kolom komentar media sosial, ada sebuah sistem canggih bernama Phone Farm. Ini adalah jaringan ratusan hingga ribuan ponsel yang dikendalikan secara otomatis oleh komputer. Tujuannya bukan untuk komunikasi, tapi menjalankan akun-akun bot yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Mulai dari promosi, manipulasi opini publik, hingga serangan digital terhadap individu atau kelompok. Akun-akun ini mudah dikenali, ciri-cirinya yaitu sedikit pengikut, mengikuti ribuan akun, tidak ada postingan, atau bahkan dikunci. Mereka seringkali muncul saat topik politik sedang panas, menyerang dengan komentar seragam, atau memicu perdebatan. Sistem ini banyak dimanfaatkan oleh buzzer, khususnya dalam kontestasi politik, untuk membentuk persepsi publik dan menekan pihak tertentu. Masyarakat perlu lebih waspada dan bijak dalam menyaring informasi, serta tidak mudah termakan provokasi dari akun yang tak jelas identitas. Kejaksaan Agung menetapkan bos buzzer pimpinan Cyber Army inisial MAM sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan kasus korupsi timah dan impor gula. Tersangka mengaku mendapat bayaran lebih dari 800 juta rupiah untuk tugasnya sebagai buzzer. Belum terbukti, tapi saya mengatakan sudah ada yang terbukti. Cuman masalahnya ditindaklanjuti atau tidak, itu masalahnya. Maksudnya gimana, Bung Refli? Hah? Maksudnya bagaimana? Oke, ini saya ditelepon Pak Prabowo, tapi saya matikan aja. Refli Harun ini kemudian langsung secara tegas membentengi dirinya sendiri gitu ya, dan menyebut menolak dikatakan sebagai pendukung Roy Suryo CS mengenai tudingan ijazah palsu. Refli Harun ini mengaku bahwa dirinya tidak ingin dilibatkan Tribuners dengan Roy Suryo, yang mana Refli Harun ini juga terlihat ingin menjauh begitu ya dari kasus Roy Suryo CS ini. Refli Harun ini sendiri mengklaim bahwa dirinya ini pengamat begitu ya, bukan bagian dari orang-orang yang memang masuk dalam pembahasan mengenai ijazah palsu tersebut. Refli Harun ini juga menegaskan bahwa dirinya memang bukan pendukung dari Roy Suryo, tidak ingin disebut sebagai pendukung Roy Suryo. Refli juga mengklaim dirinya hanya sebagai pengamat ijazah palsu saja. Dalam wawancara di sebuah kesempatan, Refli Harun ini mengatakan bahwa pernyataan pihak UGM yang bilang kalau Jokowi lulus pada 5 November 1985 ini memang belum cukup menegaskan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli begitu ya, karena Refli Harun ini menilai proses pidana harus diselesaikan di pengadilan dengan bukti-bukti yang cukup. Sementara untuk proses di Puslap 4 menurutnya juga hal ini nantinya bisa menjadi pendukung proses dari kasus tersebut, sehingga Refli Harun juga menuturkan bahwa kasus ini harus diselesaikan secara perdata, bukan pidana. Meskipun beberapa kali diketahui bahwa Refli Harun ini memang mengkritisi soal polemik ijazah ini begitu ya Tribuners ya, tapi Refli Harun ini tidak mau dianggap sebagai bagian dari kubu Roy Suryo CS yang memang mempermasalahkan mengenai ijazah Pak Jokowi. Download Tribun E. Refli Harun ini kemudian langsung secara tegas. Teman-teman media, saya ingin menginformasikan bahwa sampai detik ini saya belum pernah menerima undangan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan
kasus ijazah Pak Jokowi. Dan terus terang saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Oke, itu dia video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat